Monumen Palagan Ambarawa merupakan salah satu tempat wisata di Semarang, yang tepatnya di Kota Ambarawa, Kabupaten Semarang. Tempat wisata sejarah ini juga tidak jauh dari wisata alam Umbul Sidomukti, New Bandungan Indah, dan Candi Gedong Songo. Monumen Palagan Ambarawa ini merupakan salah satu bangunan sebagai simbol untuk mengenang pertempuran yang terjadi di Ambarawa pada tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 1945. Kala itu, pasukan sekutu yang sudah terdesak kalah di Magelang dan lari ke Ambarawa. Saat itu, pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman atau yang kita kenal dengan Jenderal Sudirman berhasil mengalahkan tentara sekutu tersebut pada tanggal 15 Desember 1945. Dan saat ini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri. Monumen Palagan Ambarawa didirikan pada tahun 1973 yang telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember 1974. Sedangkan gambaran singkat tentang sejarah pertempuran yang terjadi di Ambarawa tersebut dapat dilihat pada relief yang berada pada bagian bawah monumen tersebut. Di Palagan Ambarawa juga terdapat museum sebagai tempat untuk mengabadikan sejarah. Berbagai peninggalan alat tempur peninggalan tentara Jepang dan tentara Belanda juga bisa dilihat di Museum Palagan Ambarawa. Di museum ini, para pengunjung bisa melihat seragam yang dipakai tentara Belanda maupun tentara Jepang pada saat itu. Bukan hanya itu saja, namun para pengunjung juga bisa melihat secara langsung seragam yang dipakai oleh tentara Indonesia, senjata-senjata perang baik milik tentara Jepang, Belanda, maupun Indonesia, helm baja, bom molotov yang digunakan oleh tentara-tentara Indonesia, bambu runcing, dan benda-benda bersejarah lainnya. Untuk ukuran yang lebih besar dan berada di luar gedung Museum Ambarawa, para pengunjung bisa melihat beberapa tank kuno yang dipakai oleh tentara sekutu, mobil angkut personil, serta beberapa meriam yang digunakan untuk melawan tentara Indonesia. Yang lebih menarik lagi, di Monumen Palagan Ambarawa, para pengunjung juga bisa melihat langsung pesawat Mustang P-51 buatan Amerika yang dipakai tentara Belanda dalam perang tersebut dan berhasil ditembak jatuh di Rawapening. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Mika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu, sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol M. Sarbini, membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun, mereka selamat dari kehancuran,
berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian, pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastro Diharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Namanya veteran pembela. Ya, ada lagi veteran perdamaian. Jadi mereka-mereka dari satuan bersenjata yang diorganisir yang bertugas perdamaian di bawah bendera PBB. Ya. Nah, kategori saya adalah sebagai veteran pembela. Nah, veteran pembela itu veteran pembela itu berdasarkan penugasan. Ya, yang pertama adalah penugasan di Irian tahun 61 sampai 63. Ya, kan ada dekret presiden waktu itu. Ya, Trikora namanya itu. Kemudian Trikora itu oleh presiden membentuk organ tugas yang namanya Operasi Mandala. Di bawah komandan Mandala adalah waktu itu Brigjen Soeharto. Kemudian wakilnya adalah Lewati Mena. Kemudian dari Udara Angkatan Laut Pak Sudomo. Kemudian kepala stafnya adalah Kolonel Ahmad Tahir. Nah, jadi ini dengan ditandai gugurnya kapal MTB Matan Tutul. Ya itu loh, Matan Tutul itu ada 22 personil di bawah Komodor Yosudarto. Ini kira daripada veteran pembela yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah Trikora. Itu pada saat itu kita menemukan adanya komunikasi Trikora. Nah, kemudian ditandai dengan gugunya dua pahlawan marinir yang digantung, yaitu Prajurit Usman Janadin sama Usman Janadin ya, jadi dua gugur ya yang digantung itu ya. Jadi kemudian setelah dua tim-tim. Nah, tim-tim ini termasuk veteran pembela karena waktu itu dengan indikasi kehadiran tim-tim itu bergejolak mau sebagai rakyat Indonesia mau bergabung Indonesia. Dan kita masuk ke sana ada sukarelawan yang mendapat gelar veteran adalah yang bertugas tahun 75 sampai dengan tahun 76 bulan Agustus. Ya, ini. Nah, untuk sekarang ini pada tahun 2015 pergantian presiden dari Pak SBY kepada Pak Jokowi, Pak Presiden SBY pesan, tolong dibantu kesejahteraan veteran Republik Indonesia daripada peran masyarakat. Peran masyarakat itu kepada para pejuang kita itu memberikan nuk. Nah, nuk itu nasi dibungkus oleh daun jati. Itu khasnya itu namanya nuk, Pak. Itu terkenal sampai sekarang ini. Gitu. Nah, salah satu tokoh yang gugur di sini adalah Mayor Isdiman yang di Jambu sana itu ya. Di Kurang itu gugur sana itu kena pesawat dari Belanda itu kira-kira jam 12.40. Kemudian di Karyati Mayor Suyoto pejuang ini yang istilahnya dia itu menghambat pada kiriman logistik dari Semarang ke Ambarawa dihambat. Namun karena personilnya sedikit, Mayor Suyoto gugur dengan 28 anggota. Itu luar biasa sekali ya Pak. Nah itu lah, seperti ini lah jenis perjuangan itu waktu itu dipimpin oleh Pak Sudirman yang pada lainnya kita itu melakukan apa khilaf karena wilayah ini adalah wilayah perjuangan Pak. Kalau untuk musim ini karena tertera di sini adalah ada lokomotif kereta itu adalah digunakan kita pada saat pasukan kita yang mulai dari arah
Karangjati ke sini lewatnya rel kereta api. Ya, kemudian ada lagi pesawat ini. Nah, ini pesawat ini yang istilahnya sekarang punya kita, yang dulu jenisnya yang menyerang kita, yang bom itu pesawat seperti ini, termasuk pesawat seperti yang menjatuhkan tembakan kepada almarhum Bapak. Ini ya Pak Ya, pesawatnya seperti ya? Pak.